Shalom, ketemu lagi di dalam konten selanjutnya sesuai dengan janji saya bahwa saya akan menceritakan terus tentang kesaksian saya berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan bahwa saya melanjutkan pendidikan saya di Makassar untuk masuk ke SMA. Tapi waktu saya tiba di Makassar, saya coba untuk mengadu nasib untuk melamar menjadi seorang perawat di Rumah Sakit Pelamonnya. Tapi waktu tes saya jatuh sakit, jadi tidak bisa mengikuti tes dengan baik, jadi saya gugur. Saya bagaimana, nggak mungkin ya, mungkin saya sudah nggak sekolah gitu ya. Dan akhirnya saya punya saudara ada bekerja di rumah sakit Keternabut. Saya dibawa oleh tante saya ke tempat itu di rumah sakit Keternabut. Saya di sana bekerja untuk menjadi pembantu bidan, membantu di kamar bersalin, ya banyaklah yang membantu untuk memandikan bayi gitu. Saya tidak berpendidikan perawat. Nah, melihat situasi seperti itu, saya ingin untuk sekolah. Nah, saya menghadap kepada pimpinan rumah sakit Keternabut, rumah bersalin Keternabut. Saya katakan bahwa saya ingin melanjutkan sekolah saya dan saya diizinkan untuk melanjutkan studi saya. Saya pagi bekerja dan sore saya sekolah di SMA Protestan Jalan Sungai Sadang. Ya, Sungai Sadang. Ya, sambil bekerja, sambil saya sekolah dan tentu nggak sanggup untuk melakukan itu dalam kehidupan kalau tanpa ada Tuhan, ya. Dan kami tinggal di asrama, di situ kami dibina juga oleh agama di situ, pengenalan akan Tuhan lagi saya lanjutkan. Tuhan memberikan saya Mazmur 23. Mungkin Mazmur ini sangat terkenal, tapi itu sangat berkesan bagi saya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Sekalipun saya kehilangan segala orang-orang yang saya cintai, saya masih memiliki adik dari mama saya yang sangat mengasihi saya. Namun mereka juga punya urusan masing-masing, jadi saya harus berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya harus bekerja sambil saya sekolah sampai saya menyelesaikan pendidikan saya di sekolah SMA. Dan saya sempat kuliah di Universitas YPUP, itu angkatan yang pertama waktu itu saya masuk di situ, tapi saya tidak sampai menyelesaikan kuliah saya karena mungkin saya terlalu capek sambil kerja sambil saya kuliah dan terbengkalai juga. Hanya saya tidak menyelesaikan sehingga saya harus meninggalkan kuliah saya itu. Dan selanjutnya sempat saya bekerja juga di Set Hotel di Makassar yang dekat kebun binatang di sana, karena yang punya hotel itu adalah mantan pasien kami di rumah sakit Keternabut dan dia menawarkan kepada saya untuk bekerja di hotelnya. Dan saya bekerja di situ, semakin banyak lagi pengalaman-pengalaman yang saya alami dalam kehidupan saya selama saya ada di Makassar. Dan saya semakin merasakan bagaimana Tuhan menyertai hidup saya, sekalipun tidak ada yang mengendalikan kehidupan saya, tapi Tuhan yang mengendalikan hidup saya. Ya, karena tidak ada orang tua yang bisa mengarahkan, tidak ada orang tua yang bisa menyuruh ke gereja,
tidak ada orang tua yang suruh membaca Alkitab. Namun tuntunan Roh Kudus dalam hidup saya yang selalu menuntun saya untuk saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga selama 8 tahun saya berada di Makassar, saya merasa sukacita luar biasa. Saya tidak pernah merasa kehilangan siapa-siapa karena Tuhan selalu ada bersama dengan saya sampai saya meninggalkan kota Makassar karena saya dipinang oleh seorang Nyong Ambon, yaitu Bapak John Samalo. Dan setelah itu kan saya berangkat ke Bandung untuk kami tinggal di sana selama 2 tahun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pengalaman-pengalaman yang indah, yang saya rasakan itu saat saya berada di Rumah Sakit Katrina Bot, karena di situ kami betul-betul dibina oleh seorang pemimpin yang dekat dengan Tuhan. Kami setiap pagi ada yang namanya Biston. Sebelum kami memulai bekerja, kami diharuskan untuk ikut Biston, berdoa bersama, membaca Alkitab. Jadi itu pembekalan yang sangat berarti dalam hidup saya. Saya mulai mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mulai lebih mengerti lagi firman Tuhan dalam hidup saya, dan saya lebih kuat lagi untuk menjalani kehidupan ini. Tentu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau dipikir-pikir ya mungkin sangat sedih ya, berjalan sebatang kara tanpa ada bimbingan, tanpa ada larangan, tanpa ada tuntunan. Itu tidak mudah ya, tidak mudah. Namun saya bisa melalui itu bersama dengan Tuhan. Jadi itu mungkin perjalanan saya selanjutnya dengan Tuhan, dan saya selalu merasakan bahwa Tuhan selalu ada. Jadi kalau di dalam Yeremia 17 ayat 5-8 itu dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, jadi itu saya pegang terus dalam setiap langkah hidup saya selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya terkesan dengan sebuah lagu di dalam kidung jemaat, dikatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan inilah yang menuntun saya sehingga saya bisa sampai pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Konten selanjutnya saya akan menceritakan perjalanan saya bersama dengan Tuhan untuk mengarungi liku-liku rumah tangga saya. Terima kasih, Tuhan memberkati semua.